Untuk sesi ketiga Sekolah Paralegal Advokat Bapak Sukni Tumi Pangata SHMH, saya ingin mencoba fokus kepada PK atau peninjauan kembali. Kita mulai dulu bahwa apa sih yang disebut sebagai peninjauan kembali. Peninjauan kembali menurut materi yang disampaikan Pak Sukni bahwa adalah upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu gugat kembali. Jadi kalau sudah diputuskan, putuskan. Mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Maksudnya adalah pihak-pihak yang berperkara. Peninjauan kembali itu diperiksa untuk memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui di sana terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui apabila terungkap, maka putusan hakim menjadi lain. Artinya upaya ini dapat memutuskan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Makanya ada beberapa kasus atau kejadian di Indonesia yang meminta PK atau peninjauan kembali terhadap perkaranya. Nah, biasanya ada beberapa alasan yang mendasari kenapa suatu perkara, suatu kasus itu dapat diajukan peninjauan kembali. Ada beberapa. Satu misalnya apabila putusan itu didasarkan kepada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan oleh hakim dinyatakan palsu. Dua, misalnya karena apabila putusan telah dijatuhkan namun di sana ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pidana, bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Jadi misalnya putusan telah dijatuhkan, tetapi ditemukan surat-surat bukti-bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, sudah diputus. Ada bukti surat-surat baru dan itu menentukan suatu perkara, suatu putusan ya dapat diputus kembali. Kemudian C, yang ketiga apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Itu yang mendasari kenapa PK bisa diajukan. Kemudian yang selanjutnya apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Ini menjadi penting. Ternyata sebab atau alasan bahasa awamnya saya itu bisa menjadi pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan alasan peninjauan kembali terhadap suatu perkara atau suatu kasus. Kemudian ada juga alasan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Karena kita tahu hakim juga manusia, sangat mungkin terdapat kekhilafan terhadap putusannya, tetapi tidak berarti setiap keputusan hakim itu pasti khilaf. Karena ketika misalnya memutus suatu perkara, bukti-buktinya, kemudian alat buktinya, fakta-fakta persidangannya, kemudian undang-undangnya yang menjadi cantolan hukumnya, hakim sangat mungkin khilaf di sana. Misalnya yang sebagai contoh misalnya yang sekarang sedang terjadi, tapi ini konteksnya beda. Yang rame viral di sana di Indonesia satu kasus di Cirebon di sana itu loh, yang
Ini bukan PK tetapi pra-peradilan, tetapi maksud saya adalah itu menjadi gambaran bahwa sangat mungkin dalam suatu perkara atau kasus dalam prosesnya ada kekhilafan-kekhilafan. Jadi makanya dibuka pintu hukum yang namanya peninjauan kembali, meskipun syarat-syaratnya luar biasa karena PK adalah upaya luar biasa.